Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama kembali, melanjutkan mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Walaupun ini krimis ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas al-i'rab, membahas i'rab, dan i'rab adalah perubahan akhir kata karena kemasukan amil. Perubahan akhir kata karena kemasukan amil. Dan kemarin dijelaskan perubahan di sini mencakup perubahan apa Pak kemarin Pak? Huruf dan harokat. Ada yang berubah harokat akhirnya, ada yang berubah hurufnya, huruf yang terakhir. Ya, seperti kalau kitab nanti yang berubah apanya Pak? Huruf atau harokat? Kitabun, harokat. Kitabun, kitaban, kitabin. Qolamun, yang berubah apanya Pak? Harokat. Harokat dhammah. Qolamun, qolaman, qolamin. Kalau yang berubah huruf, contohnya apa? Seperti al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5, yaitu abu. Ini yang berubah apanya? Huruf. Abu, huruf terakhir adalah wawu. Abu, huruf terakhir wawu. Nanti wawunya berubah menjadi alif aba. Ketika nanti i'rabnya nasab, dirubah menjadi ya ketika nanti dia i'rabnya jar. Ini yang berubah, wawu menjadi alif menjadi ya. Nah, ini juga termasuk i'rab, perubahan akhir kata dan perubahannya yang berubah huruf. Seperti juga isim musanna, itu nanti yang berubah huruf bukan harokat. Jamak mudzakkar juga yang berubah adalah huruf. Kemudian amil, kemarin diterangkan amil adalah sesuatu yang menentukan perubahan akhir kata, itu amil. Di antaranya kita berikan contoh huruf-huruf jar. Itu termasuk amil, huruf jar, inna dan saudara-saudaranya ya. Kemudian i'rab dijelaskan ada 4 macam. Ada yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Ini 4 macam i'rab. Ini 4 macam i'rab. Adapun nanti harokat dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah atau menjadi sukun, itu adalah alamat i'rab. Kalau macam-macam i'rabnya apa Pak? Rofa, nasab, jar, jazm. Ini 4 macam i'rab. Adapun harokat, di perubahan harokat akhir, dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah, atau wawu menjadi alif, menjadi ya, ini nanti alamat i'rab, bukan macam-macam i'rab. Ada macam-macam i'rab, ada alamat i'rab. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas alamat i'rab isim. Ini yang penting banget Pak.
paham dan plus hafal. Hafal alamat i'rab. Ya, pengen bisa membaca kitab yang tidak ada harokatnya, berarti apa? Ini harus dikuasai alamat i'rab, dan kita akan membahas alamat i'rab isim. Karena ada alamat i'rab fi'il, ada alamat i'rab isim. Yang akan kita bahas adalah alamat i'rab isim. Ya. Halaman bukunya nggak ada. Apa? 58 nggih. Ya, 58. Di situ pembahasannya adalah i'rab isim. Ada i'rab isim. Kemudian sebelum memasuki pembahasan ya 58. Untuk isim di situ ada ada 3 i'rab. Isim bisa i'rabnya rofa, bisa nasab, dan bisa jer. Kapan isim itu i'rabnya rofa, kapan nasab, kapan jer, belum kita pelajari. Karena ini kita anggap mulai dari awal lagi. Yang sebelumnya itu ya kita nanti insya Allah ulangi. Nah, di sini yang akan kapan isim itu i'rabnya rofa, kapan nasab, kapan jer, ini belum dipelajari. Sebelum membahas kapan isim itu rofa, nasab, jer, yang lebih didahulukan harus tahu hafal alamat i'rab ini yang dijelaskan di dalam kolom halaman 58 59 ya. Ini harus dikuasai. Itu cuman kolom tapi penting banget tuh Pak ya, penting banget. Nah, dari kolom ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah jenis isim. Kita harus mengenal dulu jenis isim yang disebutkan di dalam kolom tersebut. Yang saya maksud jenis isim itu ini Pak, al-kalimah. Ini saya sebut dengan jenis-jenis isim. Al-kalimah di sini yang saya maksud dengan jenis-jenis isim. Dan kita nanti harus bisa menguasai ini isim adalah isim mufrad, ini isim maksur, ini isim isim manqus, ini isim musanna, ini jamak mudzakkar. Ini kita harus bisa menguasai menentukan jenis isim. Oh, al-bab ini jenisnya termasuk jenis ini. Oh, nanti al-muslimun jenisnya termasuk ini ya. Karena apa? Salah dalam menentukan jenis isim akan berpengaruh salah pula menentukan alamat i'rab, atau akan salah pula menentukan harokat akhir ya. Nah, maka di sini yang pertama kali yang akan kita bahas jenis isim yang disebutkan dalam kolom halaman 58 59. Di situ ada berapa jenis isim yang dibahas, Pak? 9. Ada 9 jenis isim. Kita mulai dari yang pertama. Jenis isim yang pertama adalah ismul mufrad atau al-ismul mufrad ya. Sama-sama ada alif lamnya.
Ismul mufradu. Isim mufrad. Ismun mufradun boleh. Kalau dikasih alif lam ya dikasih alif lam semua. Al ismul mufradu, atau boleh juga ismun mufradun. Apa yang dimaksud isim mufrad di sini? Kalau dalam pembahasan i'rab sebenarnya ada pengertian khusus. Cuman di sini kita kasih keterangan aja seperti yang jenengan kenal apa itu isim mufrad. Isim mufrad di sini adalah isim-isim yang jumlahnya satu. Ya. Tapi ini bukan pengertian dalam pembahasan i'rab ya, Pak. Kalau dalam pembahasan i'rab, isim mufrad ada pengertian sendiri. Ya, kita menggunakan yang mudah aja. Yang dimaksud isim mufrad di sini adalah isim yang jumlahnya satu. Seperti masjidun. Ini masuk isim mufrad, jumlahnya satu. Satu masjid. Kemudian baitun, sebuah rumah jumlahnya berapa? Satu, maka dia isim mufrad. Babun, sebuah pintu, satu pintu, isim mufrad. Zaidun, seorang Zaid jumlahnya satu, maka dia isim mufrad. Mu'minun, seorang mukmin. Seorang mukmin jumlahnya satu, maka dia isim mufrad. Isim mufrad contohnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kitabun, sebuah buku. Qalamun, sebuah pena. Ma'un, air. Nafidatun, jendela. Saburatun, papan tulis. Ini semuanya isim mufrad. Intinya isim mufrad itu apa, Pak? Isim yang jumlahnya satu. Ya. Insya Allah ini tidak asing isim mufrad. Kemudian pindah ke jenis yang berikutnya. Ini saya nggak urut. Kita mulai dari yang mudah dulu. Di situ yang kedua isim maksur, yang ketiga isim mankus. Saya pindah ke yang keempat, yaitu isim musanna. Al ismu al musanna atau ismun musanna. Ismun musannan. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah isim yang jumlahnya dua. Isim mufrad yang jumlahnya satu, isim musanna isim yang jumlahnya dua. Dan untuk isim musanna ini dibuat dari isim mufrad. Sehingga isim mufrad itu adalah asal dasar dari isim musanna. Demikian juga nanti dia asal dasar dari jamak. Nah, untuk membuat isim musanna, karena isim musanna dibentuk dari isim mufrad, dibuat dari isim mufrad, maka ada cara membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Tinggal menambahkan alif nun atau ya nun. Ini isim mufrad, ada isim mufrad, pengen jumlahnya menjadi dua, tinggal menambahkan alif nun atau ya nun. Alif ya sukun, nunnya pak berharokat kasroh. Nah, kalau isim mufrad ditambahkan alif nun ya nun, nanti menjadi isim musanna. Di sini contohnya semuanya isim mufrad, dan ini semuanya bisa dijadikan isim musanna. Jumlahnya satu, satu masjid, satu rumah,
satu pintu, seorang Zaid, seorang mukmin. Bagaimana biar artinya dua masjid, dua rumah, dua pintu, dua Zaid, dua orang mukmin, tinggal menambahkan alif nun atau ya nun, artinya sama. Nah, ini nanti kok pakai alif, ini pakai ya, tergantung nanti i'rabnya. Itu yang nanti menentukan pakai alif, pakai ya, itu berkaitan dengan i'rab, tidak mempengaruhi perubahan arti. Masjidun, sebuah masjid, biar artinya dua masjid, tinggal nambahkan alif nun. Masjidani, masjidani. Tidak ada perubahan dari isim mufrad. Memnya tetap fathah, sinnya tetap sukun, jimnya tetap kasroh, dalnya yang dirubah, Pak. Kenapa dirubah? Harokat dhammahnya dal menjadi fathah, menyesuaikan harokat alif. Enggak mungkin dhammah ketemu alif. Alif cocoknya dengan satu harokat saja. Gimana? Ya, nggak mungkin dhammah ketemu alif, kasroh ketemu alif juga nggak mungkin. Hanya dhammah, hanya fathah yang ketemu alif. Masjidani, gampang insyaallah, gampil. Pakai ya, tinggal dirubah masjidaini, dalnya tetap fathah. Nah, pakai ya nih. Masjidani, masjidaini. Enggak ada perubahan. Yang pakai alif nun dengan ya nun. Masjidaini. Ini satu masjid, ketika ditambahkan alif nun atau ya nun menjadi dua masjid. Ini yang disebut isim musanna, isim yang jumlahnya dua. Contoh berikutnya baitun, biar artinya menjadi dua rumah tinggal menambahkan alif nun. Baitani, baitani, dua rumah. Nah, karena ta adalah huruf yang bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka alifnya disambung dengan ta. Baitani, jangan dipisah gini, Pak. Jangan, ini hanya sekedar salah tulisan saja. Hanya sekedar salah tulisan. Yang benar apa? Karena ta bisa, huruf ta bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka disambung. Baitani, dua rumah. Atau baitaini, sama artinya. Baitani dua rumah, baitaini juga dua rumah. Ini yang disebut isim musanna, isim yang jumlahnya dua. Babun, jadinya gimana, Pak? Huruf ba bisa disambung dengan huruf setelahnya? Bisa. Ini contohnya ini, Pak. Ba disambung dengan alif kan? Nah, babani, satu pintu, babani jadi dua pintu. Atau baini, sama, dua pintu. Zaidun, ada dua orang namanya Zaid semua, dua Zaid. Jadinya Zaidani, huruf dal nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka dal dengan alif dipisah. Zaidani atau Zaidani.
daini. Mukminun menjadi nani, dua orang mukmin. Tambahkan alif nun, artinya jadi dua orang mukmin. Atau mu'minaini. Insyaallah gampang ya. Saged? Insyaallah. Tidak ada perubahan dari isim mufrad ketika dia dirubah ke isim musanna, hanya merubah harokat akhir dhammah menjadi fathah. Semuanya fathah Pak, sebelum alif atau ya. Nih, sebelumnya fathah. Ini yang perlu diperhatikan. Qalamun menjadi apa? Qalamun atau qalamaini. Waladun artosipun seorang anak, biar artinya dua orang anak. Dados atau waladaini. Seorang murid. Napa bahasa Arabipun? Talibun. Dua orang murid. Talibani atau talibaini. Tangan. Yadun. Dua tangan. Yadani atau yadaini. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Isim musanna? Nggih, pripun, Pak? Iya, semua isim mufrad bisa ditambahkan alif nun atau ya nun. Ya. Semua bisa. Yang lain? Ya, tidak ada. Kita pindah ke jamak. Ya, kita belum membahas alamat i'rab isim musanna apa, ketika rofa tandanya apa, nasab dan jar tandanya apa. Harus dikuasai dulu jenis isimnya. Dan sebenarnya ini kalau ikut sejak awal-awal pertemuan belajar nahwu sudah dibahas. Ini tinggal murojaah. Pindah ke jamak. Saya hapus. Jam'un. Apa itu jamak? Isim yang jumlahnya lebih dari dua. Jumlahnya 3 ke atas, itu sudah disebut dengan jamak. Beberapa murid, beberapa orang mukmin atau orang-orang mukmin, beberapa pintu, lebih dari 2, beberapa rumah, beberapa masjid. Ini namanya nanti disebut dengan jam'un, isim jamak. Dan jamak di dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Kita akan mulai dari jamak mudzakkar. 3 macam jamak semuanya disebutkan di dalam kolom. Jam'u mudzakkarin. Ini enggak boleh tanwin, Pak. Dia mudhaf ilaih nanti dia. Jam'u mudzakkarin. Nah, kalau jamak isim yang jumlahnya lebih dari 2, mudzakkarin. Napa niku mudzakkar? Laki-laki. Jamak yang jenisnya laki-laki. Seperti apa jamak mudzakkar itu? Yaitu untuk jamak mudzakkar ini
adalah jamak yang menambahkan alif nun atau ya nun. Kok alif nun atau ya nun? Napa Pak? Wawu nun atau ya nun. Jamak mudzakkar adalah jamak yang menambahkan wawu nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Kalau ada jamak akhirnya di akhir isim mufrad kok ada tambahan wawu nun atau ya nun, berarti dia namanya jamak mudzakkar. Cuman untuk jamak mudzakkar ini tidak semua isim mufrad boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Penting Pak ini. Tidak semua isim mufrad boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Harus memenuhi satu dari dua kriteria. Yang pertama, nama laki-laki yang tidak diakhiri tak marbutoh. Kriteria yang pertama. Kriteria pertama enggak ada, menggunakan kriteria yang kedua. Sifat laki-laki yang berakal. Untuk jamak mudzakkar tidak semua isim mufrad boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Harus memenuhi satu dari dua kriteria ini. Satu aja, enggak dua-duanya enggak harus ada, cukup satu. Yang pertama nama Pak, okay? Nama orang Muhammadun, Zaidun, Aisyah, Fatimah, Muawiyah. Tapi nama di sini nama yang laki-laki, seperti Zaid, nama laki-laki. Cukup dari situ enggak? Masih ada lanjutannya. Nama laki-laki yang tidak diakhiri tak marbutoh. Sehingga ada tiga poin nih. Kriteria yang pertama, isim mufrad yang boleh dirubah ke jamak mudzakkar ada tiga kunci. Nah, harus nama, harus laki-laki, dan tidak diakhiri tak marbutoh. Nama yang memenuhi tiga poin ini ya adalah Zaid. Zaid dia mufrad dan boleh bisa dirubah ke jamak mudzakkar. Kenapa? Nama laki-laki tidak diakhiri tak marbutoh, maka ditambahkan menjadi wawu nun atau ya nun menjadi Zaiduna. Ini seorang Zaid, Zaidun. Ada orang lebih dari 2, 3, 4, 5 namanya Zaid semua. Zaiduna, beberapa Zaid. Kalau pakai ya menjadi Zaidina. Nah, sebelum ya harus kasroh. Ini untuk jamak mudzakkar. Jangan fathah. Kalau fathah nanti isim musanna. Jamak mudzakkar sebelum ya harus kasroh. Zaidina. Ini beberapa Zaid, ini juga beberapa Zaid. Tidak mempengaruhi arti. Ini kok pakai wawu, ini pakai ya, tidak mempengaruhi arti. Tapi ini kok pakai wawu, ini pakai ya, nanti karena perubahan i'rab ya, karena perbedaan i'rab. Nama yang bisa dirubah ke jamak mudzakkar seperti Muhammadun,
seperti Hasanun, Hasanun, Ibrahim. Seperti lagi apa Pak? Ja'far, Ja'faru, dan seterusnya. Intinya apa? Nama laki-laki tapi tidak diakhiri takmar butoh. Muhammadun dijadikan jamak mudzakkar, jadinya apa? Muhammaduna atau Muhammadina, beberapa Muhammad. Ini seorang Hasan. Kalau beberapa Hasan namanya jamak mudzakarnya Hasanuna, Hasanina. Ini saya hapus. Muhammadun jadinya Muhammaduna atau Muhammadina. Cukup ini aja. Ada perubahan enggak dari isim mufrad ke jamak mudzakkar Pak? Tidak ada. Hanya menambahkan apa? Wawun nun. Mimnya tetap dhammah, haknya tetap fathah, mimnya tetap tasdid fathah, dalnya tetap dhammah, hanya saja tidak boleh menggunakan tanwin ya. Muhammaduna enggak ada perubahan. Ini juga enggak ada perubahan. Zaitun, zaituna enggak ada perubahan dari isim mufrad, hanya menambahkan, tinggal menambahkan wawunun atau ya nun. Hasanun menjadi berapa? Hasanuna, beberapa Hasan. Hasanina, enggak ada perubahan dari isim mufrad ke jamak mudzakkar, tinggal menambahkan wawunun ya nun. Ibrahim, Ibrahimuna, Ibrahimina ya. Intinya tinggal menambahkan wawunun atau ya nun. Kalau tidak memenuhi kriteria yang pertama, maka isim mufrad yang boleh dirubah ke jamak mudzakkar menggunakan kriteria yang kedua. Sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang untuk berakal. Ini ada 3 titik, 3 poin yang harus terpenuhi. Pertama harus sifat, harus untuk laki-laki berakal. Sifat insya Allah sudah tahu semua. Kata sifat nggih. Kata sifat banyak. Yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek, yang banyak, yang sedikit, yang luas, yang sempit, itu sifat. Tapi tidak semua sifat boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Harus untuk yang laki-laki dan harus berakal. Contoh sifat yang memenuhi kriteria yang kedua ini adalah solihun, artosipun yang baik, soleh, yang soleh. Solihun sifat, jenisnya mudzakkar laki-laki, dan ini digunakan untuk mensifati orang, gimana Pak? Bukan untuk hewan atau yang lainnya ya. Amal soleh juga bisa untuk berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Soleh, yang baik. Anak soleh berarti kan mensifati yang berakal Pak. Seorang murid yang soleh, yang baik nah, berarti ini sifat untuk laki-laki mudzakkar nih jenisnya nih. Kemudian digunakan untuk yang berakal. Maka solihun
karena terpenuhi kriteria yang kedua, dia boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Salihun jadinya salihuna atau salihina. Contoh yang lain, mukminun. Ini termasuk yang kedua mboten, Pak? Iya, artosipun apa? Yang beriman. Itu kalau diartikan ada yangnya, Pak. Yang beriman. Orang yang beriman. Seorang laki-laki yang beriman, sifat untuk laki-laki dan untuk yang berakal. Maka mukminun karena terpenuhi kriteria yang kedua, maka dia boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Mukminun mukminuna dulu. Mukminun minuna atau mu'minina. Mu'minun mu'minina. Contoh yang lain, sifat. Apa, Pak? Apa? Jadidun. Untuk berakal, Pak, ya. Jamilun untuk berakal. Biasanya untuk benda yang indah itu bukan orangnya tapi wajahnya. Kalau jadidun nanti jamaknya jududun pakai jamak taksir, Pak. Nasirun. Napa artosipun? Yang menolong. Nasirun, yang menolong. Sifat untuk laki-laki berakal. Nasirun, yang menolong. Orang saya melihat seseorang yang menolong, gitu kan? Sifat nasirun, terpenuhi kriteria yang kedua, sifat laki-laki yang berakal, maka boleh dirubah ke jamak mudzakkar, yaitu menambahkan wawunun atau yaknun. Nasiruna atau nasirina. Mansurun, yang ditolong bisa. Mansurun, yang ditolong. Menjadi mansuruna. Mansuruna atau suri. Nah, ya. Nah, ini untuk jamak mudzakkar. Tidak semua isim mufrad ternyata boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Harus memenuhi satu dari dua kriteria ini. Makanya ini masjid boleh nggak dirubah ke jamak mudzakkar, Pak? Masjidun menjadi masjiduna, masjidina, jamak mudzakkar. Enggak boleh. Kalau bisa nambahkan wawunun yaknun, bisa kan? Tapi boleh tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena enggak memenuhi satu dari dua kriteria ini. Dia bukan nama orang laki-laki, kemudian bukan sifat, masjid benda. Enggak boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Masjiduna, masjidina. Baitun, rumah. Ini juga tidak boleh. Bukan nama laki-laki, bukan sifat
laki yang berakal. Babun juga tidak boleh. Yang boleh hanya Zaid dan mukmin, karena ini terpenuhi salah satu dari dua kriteria isim mufrad yang boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Bisa dipahami, Pak? Insyaallah. Minum dulu, Pak, biar tidak sepaneng. Silakan, ada pertanyaan? Jamak mudzakkar? Salah satu saja. Tidak, kalau keduanya nggak bisa, Pak. Salah satu cukup ya. Salah satu aja. Seperti ini Zaidun, ini kan cuman kriteria yang pertama. Mu'minun kriteria yang kedua. Ada yang lain pertanyaan? Kalau enggak pindah yang jenis isim yang keempat, nggih. Isim mufrad, isim musanna, kemudian jamak mudzakkar, yang keempatnya jamak muannas. Sampun adzan? Sampun? 4 menit. Jamak muannas, jamak mudzakkar, jamak yang menambahkan wawunun dan jenisnya laki. Jamak muannas, jamak yang jenisnya perempuan. Jam'u muannasin. Jamak yang jumlahnya lebih dari 2, mu'anas perempuan. Untuk jamak mu'anas ini adalah cara membuatnya menambahkan alif tun atau alif tin ya, alif ta ya. Alif tun atau alif tin, enggak ada alif tan. Untuk jamak mu'anas ini tak enggak ada yang berharokat, napa? Fathah nggak ada sampai hari kiamat. Biar nggak ngantuk, Pak ya. Hanya bisanya alif tun atau apa? Alif tan. Untuk jamak muannas nggak ada yang fathah. Nah, kriterianya apa? Isim mufrad yang boleh dirubah ke jamak muannas. Karena ternyata ini jamak muannas, tidak semua isim mufrad boleh dirubah ke jamak muannas. Sama seperti tadi, jamak mudzakkar, tidak semua isim mufrad boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Nah, untuk jamak muannas ini kriterianya, tapi ini tidak paten ya. Kebanyakan, Pak, ini, Pak, adalah isim mufradnya harus muannas atau isim mufradnya muannas. Kalau harus ini apa namanya, sebagian isim mufrad yang bukan muannas alias mudzakkar boleh dijamakkan ke jamak muannas. Isim mufrad yang muannas ini kita ambil kriteria kebanyakan. Isim mufrad yang boleh dirubah ke jamak muannas, isim mufradnya adalah yang muannas. Berarti nanti kalau mudzakkar tidak boleh dirubah ke jamak muannas, tidak boleh merubah menjamakkan dengan menambahkan alif tun. Kalau isim mufradnya mudzakkar. Ini kita ambil kriteria kebanyakan, karena ada isim mufrad mudzakkar ternyata bisa dijadikan jamak muannas. Nah, di sini tidak ada yang boleh dirubah ke jamak muannas. Kenapa? Semuanya mudzakkar.
masjidun mudzakkar karena tidak ada tanda muannasnya, enggak diakhiri tak marbutoh, bukan nama wanita, bukan sifat khusus wanita, itu tanda-tanda isim muannas. Baitun ini juga tidak bisa dirubah ke jamak muannas, dia mufradnya mudzakkar. Babun mudzakkar enggak boleh dirubah ke jamak muannas, menambahkan alif tun. Zaid apalagi nama laki-laki enggak boleh dijamakkan ke jamak muannas, menambahkan alif tun. Mukminun boleh tidak Pak? Karena ini mudzakkar ya enggak boleh. Baru kalau dikasih tak marbutoh baru boleh. Mukminatun, nah ini baru boleh dirubah ke jamak muannas, seorang wanita mukminah. Nah, isim mufradnya adalah muannas, contohnya adalah hindun. Mudzakkar napa muannas Pak? Muannas. Kok tahu Pak? Nama wanita. Itu ciri-ciri di muannas adalah nama wanita. Hindun. Maka hindun ini karena mufradnya muannas, dia boleh dirubah ke jamak muannas menjadi hindatun. Enggak ada perubahan huruf harokat, haknya tetap kasroh, nunnya tetap sukun, dalnya dirubah menjadi fathah karena menyesuaikan huruf alif. Enggak ada dhammah kemalif. Hindatun, seorang hindun. Hindatun, beberapa hindun. Zainabu, Zainabu. Mu'annas, kenapa? Nama wanita menjadi nabatun. Zainabatun, Zainabatin. Seorang Zaid, ada orang wanita beberapa namanya Zainab semua. Oh, Zaid ya. Zainab semua. Zainabatun, beberapa Zainab. Murdi'un, mudzakkar napa muannas Pak? Murdi'un. Kenapa Pak? Nama perempuan, sifat khusus wanita, artosipun yang menyusui. Yang menyusui berarti karena sifat khusus, nggak ada laki-laki menyusui Pak ya. Nah, ini sifat khusus, nggak, tanda ciri muannasnya adalah apa? Sifat khusus muannas. Nanti bisa dibuka pembahasan isim ditinjau jenisnya, di situ semuanya disebutkan tanda-tanda muannas. Ada 7 atau berapa tanda muannasnya. Nah ini muannas karena dia sifat khusus wanita. Murdi'un menjadi murdi'atun. Nah, nggak ada perubahan dari isim mufrad, tinggal menambahkan alif tun. Satu lagi Pak, kalau isim mufradnya di akhir ta marbutoh, maka tak marbutohnya dihilangkan. Seperti itu mukminun, apa? Mukminatun, mu'minatun. Perempuan ya Pak, muannas di akhir ta marbutoh. Karena mufradnya itu muannas, maka boleh dirubah ke jamak muannas alias menambahkan alif tun atau alif tin. Tapi karena di akhir tak marbutoh mufradnya, maka tak marbutohnya dihilangkan, tidak dipakai lagi. Mu'minatun. Nah, ini tak marbutohnya dihilangkan, nggak ada di sini. Ini jangan dianggap gantian dari tak marbutoh, enggak.
Lah ini aja nggak ada tak marbutoh dikasih kan. Ini menunjukkan bukan tak, ini bukan gantian tak marbutoh. Memang itu tak yang baru dan tak tambahan. Huruf tak tambahan. Mukminatun, beberapa wanita mukminah. Insyaallah masih mudah nih Pak. Nah, nanti yang agak keberatan jamak taksir. Kenapa? Nggak ada rumusnya. Saya kira ini ya sebelum kita membahas tanda-tanda i'rab, nah kita harus belajar menentukan jenis isim. Yang saya maksud jenis isim bukan mudzakkar muannas, tapi yang saya maksud jenis isim adalah isim mufrad, itu isim musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, itu namanya ya. Yang saya maksud jenis isim itu harus dikuasai. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.